Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 2110417565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS. Metode NWC, Northwest Corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode FAM merupakan salah satu metode transportasi menggunakan solusi awal. Metode transportasi merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat-tempat yang membutuhkan untuk mencapai efisien biaya transportasi. Metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Prosedur menggunakan teknik metode NWC. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Bergerak terus sehingga suplai habis dan demand terpenuhi. Prosedur menggunakan metode biaya terkecil atau least cost. Aturannya yang pertama, pilih sel yang biaya terkecil. Yang kedua, sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Prosedur menggunakan metode FAM. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar dan lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolom serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, dalam kurung artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Prosedur menggunakan metode MODI. Yang pertama, sebagai dasar adalah tabel penyelesaian NWC. Yang kedua, setiap tabel dengan pembacaan pertama visible. Hitung nilai UI dan VI-nya. Yang ketiga, hitung indeks perbaikan. IPIJ sama dengan UI tambah VJ dikurang CIJ untuk semua kotak bukan basis. Kalau IPIJ, pemecahan sudah optimum jika belum melanjutkan ke 3. Keempat, gambarkan lintasan atau jalur tertutup dari kotak dengan IP positif terbesar. Kotak ini masuk basis. Yang kelima, beri tanda plus dan minus secara bergantian pada biaya dari kotak yang membentuk lintasan seperti metode batu loncatan. Keenam, variabel dari kotak yang bertanda plus ambil nilai terkecil yaitu minimum. Kotak ini harus keluar basis sedang nilainya ditempatkan di kotak dengan nilai IP terbesar dalam kurung kotak yang masuk basis. Ketujuh, buat tabel baru dan hitung nilai IP kotak bukan basisnya kalau semua sudah
besar kecilnya 0, maka pemecahan sudah optimum. Jika belum, ulangi langkah di atas. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan metode NWC. Pertama-tama kita akan memulai dari kiri kanan atas dan sampai seterusnya. Di pabrik A ke gedung C, kebutuhannya yaitu 70, kapasitasnya 110. Jadi kita akan tulis di sini. Ini di sini yaitu 70 dikurang 110, hasilnya 40. Jadi di sini kita coret 0, di 110 kita coret jadi 40. Di sini kita tulis silang. Dan kita tulis di sini ke pabrik A ke gedung S ya. Kita tulis ini karena 40 lebih kecil dari 120. Kita tulis 40. Jadi di sini kita coret jadi 120 dikurang 40, hasilnya 80. Jadi 120 kita coret dan kita tulis sini 80. Di sini kita coret ya. Selanjutnya kita ke pabrik B ke gedung S. Kita tulis sini 80 karena 80 lebih kecil daripada 90. Kita tulis 80. Di sini kita coret 90 dikurang 80, hasilnya 10. Jadi kita di sini habis. Kita ulang lagi. 60 lebih besar dari 10. Jadi kita tulis di sini 10. Kita coret 0 ya, habis. 60 dikurang 10, hasilnya 50. Jadi ini sisanya 50 ya, sini. Jadi ini karena ini sama 50, jadi kita tulis ini 50. Ini habis, ini habis. Jadi kita tulis total NWC nya yaitu 54 dikali 70, 50 dikali 40, 48 dikali 80, 49 dikali 10, 52 dikali 50. Kita tulis 54 dikali 70 ditambah 50 dikali 40 ditambah 48 dikali 80 ditambah 49 dikali 10 ditambah 52 dikali 50. 54 dikali 70 hasilnya 3780 ditambah 50 dikali 40 2000 ditambah 48 dikali 80 3840 ditambah 49 dikali 10 hasilnya 490 ditambah 52 dikali 50 hasilnya 2600. Total semuanya yaitu 12.710 rupiah. Jadi total biaya NWC adalah
Rp12.710.000. Kita masuk ke metode LC. Di metode LC ini kita akan mulai dari nilai yang paling terkecil. Di pabrik A, nilai yang paling terkecil yaitu 50. Kapasitasnya 10, kebutuhan konsumennya yaitu 120. Jadi kita akan ambil yang paling terkecil dari nilai 50 ini ya. Kita akan mengambil kapasitas 110. Jadi kita tulis di gedung S. Di gedung S kita tulis 110. Jadi di sini kita coret 0. 120 dikurang 110 hasilnya 10 ya. Kita tulis sisanya 10 ya. Jadi kita coret karena habisnya tinggal 0. Kita lanjut ke pabrik B. Pabrik B yang paling kecil yaitu ada 48 ya. Di gedung S 48. Jadi kita tulis 10 ini kita tulis di sini 10. 90 dikurang 10 hasilnya 80. Jadi di sini 80. 10 ini habis ya. Jadi karena ini habis kebutuhan konsumen, jadi kita silang ya. Dan kita melihat lagi di pabrik B ada nilai 49 di gedung P. Jadi kita akan tulis di 60. Kita tulis 60. Jadi ini kita coret 80 dikurang 60 hasilnya 20. Jadi ini kita coret, ini sisa 20. Ini kita coret. Dan kita akan melihat lagi di pabrik C yang paling terkecil yaitu 47. Jadi kita tulis dari 50 ke 70. Jadi ini 50 kita tulis di sini 50. Jadi ini habis 70 dikurang 50 hasilnya 20. Jadi ini sisa 20. Di gedung C kebutuhannya 20, kapasitasnya 20 di pabrik B. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi kita sini 20. Terus 20 ini habis dan ini habis. Jadi total biaya LC-nya yaitu kita akan tulis dari yang paling terkecil. Dari 48 kali 10, 61 dikali 20 yaitu kita tulis 48 dikali 10 ditambah 61 dikali 20 ditambah 47 dikali 50 ditambah 49 dikali 60 ditambah 50 dikali 110. Berapa? 50 dikali 110. Jadi di sini tulis 480 ditambah 1220 ditambah 2350 ditambah 2940 ditambah 5500. Hasilnya yaitu 12.490. Jadi total biaya LC-nya 12.490. Jadi antara total LWC dengan total biaya LC yang paling kecil nilainya yaitu
total biaya LC. Sekarang kita akan masuk ke metode FAM. Di metode FAM ini kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Jadi di selisih baris ini dari pabrik A, gedung C54, gedung S50, dan gedung P52, nilai yang paling terkecil yaitu 50 dan nilai paling terkecil kedua yaitu 52. Jadi kita tulis di sini 52 dikurang 50, hasilnya 2. Di baris kedua di pabrik B, yang paling kecil yaitu 48 dan 49. Jadi kita tulis 49 dikurang 48 sama dengan 1. Di baris ketiga pabrik C, yang paling terkecil yaitu 52 dan 47. Dari 52 dikurang 47 sama dengan 5. Di selisih kolom di gedung C ini, yang paling kecil nilainya yaitu ada 47 dan terkecil kedua yaitu 54. Jadi kita tulis di sini 54 dikurang 47, hasilnya 7. Di kolom kedua di gedung S, yang paling kecil yaitu 48 dan kedua kecil yaitu 50. Jadi kita tulis 50 dikurang 48 sama dengan 2. Di kolom ketiga di gedung P, yang paling terkecil yaitu ada 49, yang terkecil kedua yaitu 52. Jadi kita tulis 49 dikurang 52, hasilnya 3. Jadi kita akan memilih nilai hasil yang paling besar yaitu 7 di kolom, yaitu di kolom C. Kita kolom di kolom gedung C ini, yang paling kecil yaitu nilainya yaitu 47 ya. Jadi kita tulis 50 dengan 70, yang paling kecil yaitu 50. Jadi kita tulis sini 50 nya dicoret yaitu habis. 70 dikurang 50 yaitu hasilnya 20 dicoret. Oke, selanjutnya masih sama nilainya. Kita langsung tulis 2, di sini tulis 1 karena ini ya, jadi ada perubahan. Jadi 53 dikurang 52, karena yang di baris ketiga nilai yang yang kecil itu 52 dan 53. Jadi kita tulis sini yaitu 52 dan 53. Jadi tidak ada ya, habis karena ini X, jadi ini tidak, ini 0. Dan sisi kolomnya kita buat seperti ini. Jadi ada perubahan di kolom C, jadi kita tulis 61 dikurang 54 sama dengan 7. 50, 48 masih sama. Ini dua dengan itu masih sama ya.
Jadi yang paling besar yaitu 7, masih di kolom. Jadi kita akan lihat lagi yang paling kecil di sini ada 54. Jadi antara 110 dengan 20, yang paling kecil yaitu 20. Kita tulis 20 di sini. Terus di sana coret ya habis. Jadi 110 dikurang 20 sama dengan 90. Jadi ini kita coret 90. Terus kita akan buat lagi seperti ini. Ini masih tetap 2. Ini masih tetap 1. Ini 0. Ini menjadi 0 karena ini habis ya, maaf. Ini habis. Ini 0. Itu masih 2, masih sama. Dan ini masih 3. Jadi antara yang paling besar di kolom dan baris yaitu 3. Di sini di gedung P yang paling kecil yaitu ada 49. Jadi kita tulis ini 60. 90 dikurang 60 hasilnya 90 dikurang 60 hasilnya 30 ya. Kayak gitu. Ini kita coret ya. Kita akan cari lagi karena semuanya sudah dipakai, jadi tidak ada lagi. Jadi kita di sini masih ada kolom yang belum terisi, jadi kita tulis ini 90, kita masuk ke sini 90. Gitu ya. Dan ini kita tulis di sini 30. Jadi kita akan mencari total biaya farmnya. Total biaya farmnya yaitu kita akan mencari yaitu dari 47 kali 50, 47 kali 50 ditambah 48 kali 48 dikali 30, 49 kali 60, 50 dikali 90, 50 dikali 90, 54 dan 54 dikali 20. 54 kita kali 20 ya. Total biaya semuanya, total biaya farm hasilnya 12.310. Kita akan melanjutkan ke metode MODI. Di dalam metode MODI ini kita akan memakai rumus 2 yaitu C yaitu cost, U itu indeks, dan V itu indeks kolom. Rumus yang kedua, E itu evaluate, C itu cost, U itu indeks, dan V indeks kolom. Pertama-tama kita akan menggunakan rumus yang pertama itu C. Di sini ada V1, V2, V3. Di sini ada U1, U2, dan U3. Sebelumnya kita akan menulis di sini 20, di sini 50, di sini 110, di sini 10, 60. Kita akan mencari nilai U. U1 sama dengan 0 ya, karena dan sekarang kita akan memulai dari kotak yang ada nilainya ya, karena di gedung C belum ada nilainya, jadi kita akan melakukan di gedung S, pabrik A ke
gedung S. Karena yang rumus pertama ini kita akan mengisi kotak yang sudah diisi. Kita akan tulis A ke S sama dengan C sama dengan U ditambah V, itu C nya 50 sama dengan U satunya 0 ditambah V. Jadi V sama dengan 50 dikurang 0 sama dengan 50. Jadi V2 nya nilainya 50. Baik, kita akan mencari nilai U2. Di U2 kita akan pabrik B ke S. B ke S sama dengan C sama dengan U V. C nya itu 50, C nya itu 48 ya. 48 sama dengan U ditambah V nya 50 karena sudah diketahui 50, jadi kita U kita tulis 48 dikurang 50 hasilnya min 2, jadi U2 hasilnya tuh min 2. Sekarang kita akan mencari B ke C, yaitu B ke C. Kita tulis di sini B ke C. Kita tulis C sama dengan U ditambah V. C nya yaitu 61 ditambah C nya itu 61, U2 nya yaitu min 2 ditambah V sama dengan V 61 dikurang 2 ditambah hasilnya 63, jadi V1 nya itu 63. Seterusnya kita akan mencari nilai V3 nya. B ke P sama dengan, kita akan mencari yang nilainya sudah ada yang sudah terisi. C U sama dengan V. C nya itu 49 sama dengan U nya min 2 ditambah V sama dengan 49 ditambah 2 sama dengan 51, jadi V3 nya itu 51. Sekarang kita akan mencari nilai U3 nya. U3 nya jadi C ke C, pabrik C ke gedung C. Kita tulis di sini C ke C. C sama dengan U ditambah P sama dengan 47, U P nya 63, U 47 dikurang 63 sama dengan
U16. Jadi U3 nya itu min 16 ya. Kalau sudah selesai di rumus pertama, kita akan melanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu E. Kita langsung di rumus yang kedua ini kita akan mencari pabrik A ke C. Kita akan mencari nilai yang belum terisi ya, di pabrik A, di gedung C, di gedung P. Di pabrik C ada gedung S dan gedung P. Jadi kita akan mencarinya. Di sini kita tulis di sini ya. A ke C. E sama dengan C dikurang U, V sama dengan C itu 54. C itu 54 ya, ini 54 ya, 54. C 54 dikurang U nya 0 karena U 1 ya, 0 dikurang V nya itu adalah 63. V nya 63 itu ini ya. Jadi sama dengan min 9. Oke, kita cari lagi di pabrik A ke gedung P ya. Kita tulis A ke P sama dengan E C U. V sama dengan C nya yaitu 52, C nya 52 dikurang 0 dikurang V nya yaitu 51, karena ini ya V nya 51 karena kita di gedung P di V3. Jadi hasilnya yaitu 1. Kita akan mencari ke pabrik C ke gedung S. Tulis C ke S sama dengan E C U V sama dengan C nya 53, C nya 53 ya, C 53, nanti V nya 50 dan U nya yaitu min 16. Kita tulis C nya 53, U nya min 16 dikurang V nya 50, hasilnya 87. Dan kita akan mencari C, pabrik C ke gedung P, yaitu C ke P sama dengan C ke U V. C nya itu ada 52, U nya itu min 16 dikurang 51 ya, ini 51, hasilnya yaitu 87. Setelah kita menggunakan rumus yang keduanya, jadi di sini kita mendapatkan min 9 karena di dalam kotak ini yang telah terisi ini jadi belum ada yang sempurna, masih ada yang kekurangannya cuman 1 aja. Kita lihat di sini
di dalam kotak. Jadi kita tulis ini plus dan ini min. Ini jadi otomatis di bawahnya ini plus minus dan plus. Begitu ya. Jadi di dalam minus yang paling kecil yaitu nilainya 20 ya. Jadi 110 dikurang 20 hasilnya 90. Kita coret ini jadi 90 ya. Yang plus ini, yang plus ditambah 20, 10 ditambah 20 hasilnya 30. Kita coret ini, kita tulis 30. Begitu ya. Karena ini minus, jadi 20 dikurang 20 hasilnya 0. Kita coret 0 dan kita ini ditulis di sini 20. Dan di dalam kotak sudah sempurna, sudah terisi semuanya. Jadi kita akan mencari total biaya modi. Jadi total biaya modi kita lihat di sini. Kita tulis 47 dikali 50, 48 dikali 30, 49 kita kali 60, 50 dikali 90, 54 dikali 20. Kita lihat ya. Dan hasil total biaya modi yaitu 12.310 rupiah. Jadi hasilnya biaya total modi dengan total metode FAM yaitu sama ya, 12.310. Jadi kita sekarang mengetahui bahwa dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui biaya yang paling kecil di antara metode ini yaitu metode FAM dan metode MODI. Judul yaitu peramalan. Di dalam video tersebut menjelaskan pengertian peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Tipe peramalan ada 3, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Pendekatan peramalan yaitu peramalan kuantitatif dan peramalan kualitatif. Peramalan kuantitatif menggunakan model matematika untuk meramaikan permintaan, sedangkan peramalan kualitatif, peramalan yang menghubungkan faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Peramalan runtun waktu ada 4 komponen, yaitu kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Dan variasi secara acak disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Permintaan selama hari libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.